Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menambahkan menu bar dan menu item pada pemrograman Java. Nah, untuk menambahkan menu bar dan menu item, di sini saya memiliki ada 3 langkah. Jadi yang pertama kita bisa membackup projectnya terlebih dahulu dengan cara memilih copy refactor. Yang kedua, kita bisa mengcopy kelas. Jadi setelah kita mengerjakan project yang kemarin, jadi saya sudah membuat kelas mahasiswa dan kelas ini akan saya copy lalu saya edit menjadi dosen dan mata kuliah dengan cara memilih klik kanan refactor, dan berikutnya langkah terakhir kita bisa membuat main menu atau menu utama untuk menghubungkan 3 kelas tersebut. Jadi 3 kelas yang sudah kita buat ya, mahasiswa, dosen, dan mata kuliah, akan kita buat linknya di dalam main menu. Jadi pada saat diklik akan terhubung ke mahasiswa, dosen, dan mata kuliah. Nah, berikut merupakan langkah bagaimana cara untuk menerapkan atau menambah menu bar dan menu item pada pemrograman Java. Oke, kita akan melakukan backup data dengan cara memilih klik kanan lalu refactor. Dan setelah projectnya kita backup, di dalam source package ada kelas mahasiswa dan kita akan copy dengan cara klik kanan. Kita pilih refactor dan kita pilih copy. Yang pertama kita copy dengan nama dosen dan berikutnya kita copy dengan nama mata kuliah. Dan jangan lupa tujuan kita mengcopy, kita ingin membedakan datanya. Jadi isi di dalamnya seharusnya kita ganti ya. Untuk sementara saya akan mengganti berdasarkan judulnya terlebih dahulu. Jadi aplikasi pengolahan data dosen dan aplikasi pengolahan data mata kuliah. Lalu saya simpan ya dengan cara saya pilih file, save all. Dan berikutnya saya akan membuat JFrame baru dengan cara saya pilih klik kanan Java class ya. Dengan nama main atau istilahnya menu utama. Dan jangan lupa diatur set layout untuk pertama kali. Dan berikutnya saya akan menambahkan panel. Nah, untuk tampilan main menu sebenarnya saya bebaskan ya. Kita mau membuatnya atau bentuknya seperti apa. Dan jangan lupa pada saat menulis juga kita harus atur dengan cara kita pilih klik kanan set layout. Dan pengaturan tulisan bisa dipilih klik kanan property. Nah, untuk tulisan dan untuk font itu sesuai dengan keinginan kita ya. Kita mau atur dengan format yang seperti apa, font, background, dan lain-lain itu tinggal disesuaikan saja. Oke, sebelum meneruskan langkah berikutnya, jadi saya ingatkan kembali, langkah yang sudah kita kerjakan adalah kita mengcopy folder atau mengcopy projectnya dengan cara klik kanan pilih copy refactor. Berikutnya kita mengcopy kelasnya, jadi kelas mahasiswa saya copy, saya perbanyak, dan saya ganti menjadi dosen dan mata kuliah, atau tepatnya saya tambah ya, saya tambah menjadi dosen dan mata kuliah. Dan berikutnya saya membuat main menu ya.
Dan jangan lupa kita atur klik kanan set layout, absolute layout, kita atur properties dan kita atur labelnya. Dan yang keempat, kita gunakan menu bar dan menu item. Oke, nah langkahnya adalah kita lihat terlebih dahulu. Di bagian palet ada menu bar ya, jadi bisa kita ambil, kita tarik ya menu barnya, dan kita letakkan di bagian sudut kanan atas. Oke. Dan kita bisa mengeditnya dengan cara klik kanan edit text. Dan setelah menambah menu bar, kita bisa menambahkan menu item. Di bagian palet juga ada menu item, atau untuk lebih mudah lagi kita bisa menambahkan dengan cara di bagian data, saya pilih klik kanan, saya atur add ya, add palet, dan di bagian add palet ada add menu item ya. Oke, saya tambah lagi add menu itemnya. Lalu untuk tulisan bisa kita klik 2 kali ya, tepat di bagian depan dari tulisan J menu item. Atau kita bisa klik dan kita pilih klik kanan edit text. Dan berikutnya kita bisa menghubungkan halaman. Jadi menu yang sudah kita buat akan kita hubungkan ke halaman mahasiswa, dosen, dan mata kuliah. Atau tepatnya kita hubungkan ke kelas ya, kelas dosen, mata kuliah, dan juga kelas mahasiswa. Yang pertama saya pilih mahasiswa, klik kanan event, action perform. Jadi kursor akan mengarahkan secara otomatis. Berarti kita tempatkan di bagian action perform yang kita pilih. Oke, saya tempatkan di bagian tengah. Dan saya akan menambahkan coding ya. Jadi di tahapan nomor 5, saya akan memasukkan atau saya akan menggunakan coding berikut. Jadi codingnya adalah mahasiswa X sama dengan new mahasiswa dan X set visible true. Jadi X ini merupakan variabel ya, variabel baru yang kita buat, atau bisa juga kita ganti dengan nama yang lain. Jadi tidak mesti harus X ya. Jadi contohnya X saya ganti, berarti saya ganti dengan nama data, dan di bagian bawah juga harus disesuaikan, berarti saya ganti data set visible true. Dan saya copy ya. Begitupun saya terapkan untuk data dosen. Klik kanan, saya pilih event, action perform, dan saya pindahkan ke bagian tengah. Mahasiswa saya ganti dosen ya. Dan nama variabelnya masih saya gunakan data. Dan saya ulangi untuk bagian yang ketiga atau untuk data mahasiswa. Klik kanan event action perform.
Dan yang terakhir ya, kita bisa menambahkan exit dengan coding dispose di bagian tengahnya. Dan yang terakhir, kita bisa melihat hasil dengan cara kita pilih run file. Jadi klik kanan run file, dan run file ini saya tempatkan di bagian coding ya. Jadi kita bisa melihat hasilnya. Saya klik data. Yang pertama data mahasiswa. Dan bisa kita klik exit ya untuk keluar bagian yang pertama. Dan data dosen saya klik, maka akan terhubung ke kelas dosen. Saya pilih exit ya. Dan begitupun untuk langkah terakhir ya, jadi data mata kuliah. Saya klik data mata kuliah dan akan terhubung ke kelas mata kuliah. Oke, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.